Audio Jungle. Audio Jungle. Film ini dimulai di Meksiko, di mana seorang anak laki-laki bernama Miguel tinggal bersama ibunya, Rosa. Sementara ayahnya sudah meninggal sejak ia masih bayi. Saat Rosa sedang memasak sambil menyemangati Miguel untuk belajar, tiba-tiba ia mendapat telepon dari sepupunya bernama Carlos. Carlos memberitahu Rosa bahwa ia sedang dikejar-kejar oleh kartel, kelompok mafia yang sangat kejam. Kartel mengejar Carlos karena Carlos mengambil uang kartel yang berjumlah ratusan dolar. Carlos menyuruh Rosa untuk cepat-cepat keluar dari Meksiko serta membawa uangnya. Carlos pun akhirnya tertangkap. Kemudian ketua kartel bernama Mauricio Guerrero mendapati Carlos habis menelepon Rosa yang diduga membawa uangnya. Dan ia pun berencana untuk memburu Rosa. Setelah itu, Mauricio langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Carlos. Di sisi lain, tepatnya di Arizona, pensiunan mantan marinir bernama Jim Henson sedang bekerja di perbatasan AS Meksiko untuk mengawasi para imigran tanpa dokumen yang berusaha untuk menyeberang. Saat sedang mengawasi hewan ternaknya, Jim melihat beberapa imigran yang diam-diam akan menyeberang. Ia pun langsung melaporkan ke petugas perbatasan yang lain. Setelah itu, Jim mengikuti para imigran dan menemukan salah satu imigran yang mengalami luka di kakinya. Setelah itu, Jim kembali ke rumahnya. Dan gak lama kemudian, datanglah petugas bank bernama Udil, di mana Udil ini akan menagih hutang Jim. Jim memiliki hutang yang sangat banyak untuk mendanai biaya operasi kanker istrinya. Namun setelah mengeluarkan banyak uang, istrinya tak terselamatkan. Dan sekarang pihak bank akan menyita rumah Jim. Jim pun meminta Udil agar memberi waktu beberapa minggu lagi untuk melunasi hutangnya. Sore harinya, Jim mendatangi peternak sapi untuk menjual sapi-sapinya. Namun sayangnya si pemilik akan membelinya dengan harga yang sangat murah. Hal tersebut membuat Jim migran karena jika sapi-sapinya terjual, ia masih belum cukup untuk membayar hutangnya. Malam harinya, Jim mengunjungi bar untuk menenggak susu murni agar pikirannya tenang. Saat itu juga, anak tiri Jim bernama Sarah datang. Sarah adalah perwira polisi yang pangkatnya lumayan tinggi. Jim mengungkapkan kepada Sarah bahwa rumahnya sebentar lagi akan disita. Setelah menenggak susu terlalu banyak, Sarah mengantarkan Jim ke rumahnya. Kemudian Sarah mendudukkan Jim di sebuah sofa. Pagi harinya, di perbatasan AS Meksiko, Rosa dan Miguel terlihat sedang diburu oleh kartel. Mereka berhasil menyeberang ke AS lewat pagar besi yang bolong. Kemudian mereka bertemu dengan Jim yang kebetulan sekali sedang lewat. Rosa meminta Jim untuk tak melapor kantor pusat perbatasan, karena Rosa tak memiliki dokumen. Saat itu juga kartel datang, lalu meminta Jim untuk menyerahkan Rosa dan Miguel. Di sini Jim menyadari bahwa kartel adalah ancaman. Ia pun mencoba untuk melindungi Rosa dan Miguel. Hal tersebut membuat kartel kesal hingga akhirnya terjadilah tembak-tembakan. Karena Jim hanya mempunyai senjata Kar 98, ia pun memutuskan untuk kabur bersama Rosa dan Miguel. Mauricio tak tinggal diam, ia langsung mengejar Jim. Untungnya, Jim berhasil membuat Mauricio terjatuh. Setelah itu, teman Mauricio mengatakan bahwa saudaranya mati terkena tembakan dari Jim. Morik pun marah, ia berencana untuk mencari Jim sampai ketemu lalu membunuhnya.
sedangkan Jim mendapati Rosa telah tertembak. Di sini Rosa memberikan sebuah tas kepada Jim. Ia juga memberikan sebuah alamat keluarganya, di mana Jim ini diminta untuk mengantarkan Miguel kepada neneknya di Chicago. Setelah itu Rosa pun meninggal. Malam harinya petugas medis dan polisi datang termasuk Sarah. Kemudian Sarah memberitahu Jim bahwa Miguel akan dibawa ke kantor polisi untuk diserahkan kepada keluarganya. I need you to come by the station and make a statement. Keesokan harinya, di kantor perbatasan, Jim terbangun dari tidurnya. Ia juga ditemani anjingnya bernama Jackson. Jim kemudian melihat mobil kartel baru saja datang, namun Jim tak memperdulikannya. Setelah itu, Jim membuka tas pemberian Rosa yang berisi ratusan dolar. Mengingat dirinya memiliki hutang, Jim pun langsung pergi untuk melunasi hutangnya. Namun saat Jim melihat darah di tas, Jim putar balik dan memutuskan untuk melindungi Miguel. Jim menemui salah satu petugas dan mendapati bahwa Miguel akan diserahkan ke keluarganya yang sedang menunggu di sebelah kantor perbatasan. Namun Jim tahu bahwa keluarga yang dimaksud adalah kartel. Jim langsung menemui Miguel, lalu membawanya kabur secara diam-diam. Sementara Mauricio yang melihat Jim pergi membawa Miguel berencana untuk masuk ke negara AS demi membunuh keduanya dan mendapatkan uangnya kembali. Jim kembali ke rumahnya untuk mengambil sempak serta senjata yang ia miliki. Kemudian ia langsung pergi bersama Miguel ke arah Chicago. Sementara Mauricio dan kelompoknya mulai masuk ke perbatasan AS. Karena kartel terkenal dengan kekejamannya dan sangat ditakuti, polisi pun membiarkan kartel masuk ke wilayahnya. Singkat cerita, Mauricio memasuki rumah Jim. Kemudian ia menemukan berkas-berkas milik Jim seperti data kartu kredit. Mauricio juga menemukan pin penghargaan marinir milik Jim. Ia pun mengambilnya. Setelah itu, Maurik membakar rumah Jim. Mauricio dan kelompoknya kemudian menemui anggota kartel di AS untuk melacak informasi kartu kredit Jim. Sementara Jim berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Setelah itu, Jim memasuki toko untuk mencari buku peta yang nantinya akan dijadikan maps ke arah Chicago. Setelah mendapatkan petanya, Jim dan Miguel melanjutkan perjalanannya kembali. Karena tadi Jim menggunakan kartu kredit, kartel pun akhirnya tahu keberadaan Jim yang baru saja berhenti di pom bensin. Mauricio dan kelompoknya pun langsung menuju ke pom tersebut. Sesampainya di pom, Mauricio memaksa pelayan toko untuk menunjukkan kemana perginya Jim. Namun pelayan toko tak mau memberitahu, hingga akhirnya Maurik pun terpaksa harus membunuh pelayan toko. Kemudian ia memutar balik CCTV dan melihat Jim pergi ke arah timur. Setelah itu, Maurik dan kelompoknya pergi ke arah yang dilalui Jim. Di dalam perjalanannya, Jim diikuti oleh mobil polisi. Jim pun akhirnya memberhentikan mobilnya di tepi jalan. Setelah itu, Pak Polisi bernama Vic meminta Jim untuk menunjukkan SIM serta kartu identitasnya. Di sini, Jim berkata jujur bahwa